aku? Salah aku apa sampai kamu tega banget kamu? Jadi kamu gak perlu terpaksa menjalani hubungan rumah tangga sama aku. Jadi seperti itu Kak Jeff menganggap kehadiran anak ini terpaksa tetap menikah karena anak. Kenapa aku sengaja ingin menyakiti hatinya? Kenapa gak aku bilang aja kalau aku masih berharap dengan pernikahan ini? Kenapa? Novia akhirnya bertemu lagi dengan suaminya guys di Amsterdam restoran, dan dia membicarakan sesuatu hal penting yaitu terkait perceraiannya dengan suaminya. Novia masih tentu saja tidak berpikir bahwa dia akan segera bercerai dengan suaminya, apalagi dirinya masih mencintai suaminya. Dia memang tidak menginginkan hal itu sebenarnya guys. Dan ketika dia bicara seperti itu kepada suaminya Jeffrey, justru malah Jeffrey itu melakukan hal ini semua itu karena perintahnya Jeffrey. Lagi-lagi karena kesalahpahaman ya guys ya, yang membuat mereka berdua ini membenci satu sama lain nih guys. Jeffrey mengira bahwa ini semua adalah yang disuruh oleh Novia, begitupun Novia berpikiran bahwa Jeffrey lah yang menggugat cerainya, padahal ini semua kesalahpahaman ya guys ya. Dan kesalahan pahaman mereka berdua itu terjadi karena Pak Arjuna nih guys ya, yang menyatakan bahwa dirinya itu mengaku Novia yang mengirimkan pesan kepada Jeffrey bahwa sudah menggugat Novia. Dan hal ini tentu saja Jeffrey tidak tahu terkait hal ini ya guys ya. Keduanya masih salah paham seperti itu nih guys. Lagi-lagi karena Novia ini dituduh oleh suaminya Jeffrey nih guys, otomatis membuat dirinya ini sedih ya kan ya. Karena seharusnya permasalahan mereka berdua bisa diselesaikan dengan ngomong baik-baik seperti itu. Kenapa harus menyalahkan Novia? Pada waktu itu Jeffrey sudah ditampar 2 kali nih guys. Namun ternyata tamparan yang diberikan Jeffrey oleh Novia itu tidak membuat Jeffrey ini teringat dan sadar. Begitu masih lagi-lagi menyalahkan Novia akan hal ini guys. Dan memang hal tersebut membuat dia sedih nih guys. Dan bahkan Jeffrey ini juga mengatakan hal yang sangat menyakitkan kepada Novia, bahwa memang dia menceraikan Novia supaya Novia ini tidak terpaksa bersama dengan Jeffrey ini guys. Begitupun Jeffrey juga tidak terpaksa dengan Novia. Mengenai pengakuan Jeffrey yang mengatakan bahwa masalah keterpaksaan menikah, nah tentu saja membuat hati Novia ini sangat sedih. Kok bisa seperti itu, apalagi dia itu lagi mengandung anaknya. Maka dari itu dia tidak cerita apa-apa kepada Jeffrey bahwa dia itu lagi mengandung, karena kalau takutnya nanti dia menikah mempertahankan cuma karena bayinya, tentu saja tidak pengen dong dia Novia, karena memang harusnya atas dasar rasa cinta seperti itu nih guys. Dan tentu saja nih guys, Jeffrey yang telah menyadari bahwa dia telah melakukan hal tindak kesalahan, yaitu ngomong seperti itu kepada Novia. Seharusnya dia ngomong apa yang ada di dalam hatinya, yang menyatakan bahwa Jeffrey itu masih mencintai Novia. Lalu kenapa dia justru malah menyakiti Novia dengan mengatakan seperti itu? Dan ternyata Jeffrey baru sadar bahwa dia telah menyakiti Novia, dan akhirnya membuat Jeffrey ini harus menyalahkan dirinya sendiri, dan Novia juga harus tersakiti ya guys ya. Dan padahal dia juga lagi mengandung buah hatinya Jeffrey nih guys. Dan disitu memang Novia mual-mual, itu juga karena memang dia bisa merasakan ya guys ya, bahwa papanya membenci dirinya ya guys ya. Nah kemudian nih guys, Ibu Ivanka ini sengaja ngobrol penting bersama dengan Pak Bagas, supaya mengetahui kenapa pada waktu itu Pak Bagas ini secara sengaja yaitu bertemu Tami dan bisa menyelamatkan Tami yang membawanya ke rumah sakit. Apakah memang Pak Bagas adalah dalang dari orang yang mencelakakan Tami? Dan tentu saja selaku orang yang jahat ya, Pak Bagas ini tidak mengaku bahwa dialah yang telah mencelakakan Tami dan membuat balok-balok itu jatuh dengan menimpa Tami semua, dan kakinya Tami harus diamputasi. Itu semua juga salahnya Pak Bagas nih guys. Dan lagi-lagi Pak Bagas ini mengaku bahwa di situ kan tempat umum gudang itu, jadi semua orang bisa saja lewat dan kebetulan. Dan hal tersebut membuat ibu Ivanka ini percaya guys ya, walaupun tidak sepenuhnya dalam hatinya ya guys ya, karena dia memang berpikiran bahwa nantinya takutnya hal yang buruk akan terjadi lagi. Maka dari itu memang dia harus was-was. Nah mengenai Pak Bagas ini ya guys ya, untuk kedua kalinya nih guys, dia tidak mau dibenci Ivanka, apalagi nanti kalau dia sampai tahu bahwa ternyata dia adalah orang yang telah mencelakakan anaknya Tami, dan itu akan membuat dia sedih dan sakit hati ya guys ya. Dia tidak peduli bahwa dirinya
dipenjara 10 tahun atau 20 tahun untuk menebus semua kesalahannya. Namun jika dibenci anaknya sendiri, itu hal yang paling menyakitkan buat dia nih guys. Apalagi juga dibenci untuk kedua kalinya Ivanka, membuat dia sedih tentunya ya guys pastinya. Nah, mengenai Ihsan itu nih guys, sengaja ingin mencari tahu tentang orang yang merusak hubungan, apakah benar itu adalah Luna. Makanya dia sengaja ngedate gitu guys, pengen majak makan siang ya guys ya Luna gitu guys. Maka dari itu dia berusaha untuk mencari sesuatu apa yang bisa ia kumpulkan sebagai bukti bahwa Luna adalah orang yang telah mengajukan hubungannya dengan Rizka seperti itu. Nah, kemudian dia sengaja menumpahkan makanan supaya memang bisa mengecek isi HP-nya nih guys. Dan disitu setelah menumpahkan makanannya ke dalam bajunya Luna, otomatis membuat dia senang karena bisa mendapatkan HP-nya. Namun Luna pun juga senang karena bisa ketemuan dengan Ihsan gitu loh, karena memang gak seperti biasa seperti itu. Namun sayangnya HP-nya Luna itu di password dan otomatis membuat dia tidak bisa mengakses handphone tersebut. Lagi-lagi dia harus dipatahkan kekecewaan nih guys, karena dia tidak dapat bukti. Nah, sementara Tami nih guys, dia harus bersedih karena lagi dan lagi kakinya yang merasa sakit, sehingga dia harus memanggil mamanya. Maka dari itu dia bilang ke mamanya kalau misalkan kakinya itu sakit. Makanya dia minta ke mamanya untuk segera ngomong ke suster atau ke dokter supaya memberikan obat lagi supaya bisa meredakan rasa sakit yang diderita di kakinya Tami seperti itu. Dengan sangat tergesa-gesa dan juga panik, Mama Ivanka langsung pergi ke arah suster ya guys ya, untuk membutuhkan bantuannya untuk menyuntikkan obat nih guys supaya anaknya lekas sembuh dan paling tidak bisa membuat anaknya tidur dan juga mengurangi rasa sakit. Itu yang paling penting. Dan memang ditambahkan lagi obat ya guys ya, disuntikkan obatnya guys, yang sehingga membuat Tami itu ketiduran nih guys, karena obatnya memang bekerja supaya diharapkan obat tersebut juga bisa membuat rasa sakit itu berkurang ya guys ya. Dan disitu Tami juga masih belum menyadari bahwa kakinya itu patah gitu guys, apalagi terdapat retakan yang luar biasa di kakinya karena tumpukan balok yang mengenai kakinya guys. Kasihan banget ya guys ya, Tami harus jadi korban karena ayahnya sendiri yang